Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Mana tiketnya? Gak ada. Ganti. Gak ada. Jatuh berarti, jatuh. Oke. Aduh. Kita habis nonton Aquaman Habis The Lost nonton Kingdom. The Lost Kingdom. Yakin banyak orang yang lupa karena pas aku ngecek bikin status, bikinan. Iya. Loh, hari ini ya? Hari ini ya. Gitu. Oke. Fun fact-nya adalah ini hari Rabu, di mana kita terakhir bikin konten Ruang Ngobrol tuh hari kemarin Selasa. Selasa ya. Hari Selasa. Terus dari situ teman-teman udah buka HP untuk beli tiket online. Sebenarnya. Terus pada saat itu juga dia kayak udahlah Mas, nanti aja OTS aja. Udah kita berdua tuh benar-benar enggak semangat. Iya, Enggak semangat sekali nonton film ini, kayak ya udahlah gitu. Karena kita paham kalau teman-teman backtrace ke belakang banyak sekali terjadi masalah dengan rezim DCU ya. Dengan rezim DCU ditambah lagi Amber Heard. Ditambah lagi pokoknya ini film limbonya itu nggak seperti The Flash, tapi The Flash itu kan filmnya belum jadi kena masalah terus. Ini tuh film udah jadi, reshootnya banyak banget. Betul. Karena ini kan bertindak sebagai film terakhirnya DCEU ya. DCEU betul. Era rezim Snyder sebelum masuk ke rezimnya siapa? James Gunn. James Gunn sendiri sudah berusaha keras di The Flash, tapi hasilnya ya oke aja. Penuh kompromi. Cuman kan yang kerasa banget memang secara teknis CGI ya. CGI-nya kerasa banget. Di sini CGI-nya bagus banget. Ya karena filmnya udah jadi, Mas. Betul, filmnya udah jadi dan oke, kita masuk nih. Masuk ke obrolan premis filmnya itu Aquaman. The Lost Kingdom mencari masih mengusung tema petualangan yang sama kayak film pertama ya. Kalau yang film pertama itu nyari Trident. Betul. Kalau ini tuh nyari kerajaan yang hilang untuk mencegah ancamannya. Jadi kerajaan yang hilang itu nanti ngaruhnya ke lore-nya Atlantis di zamannya Atlan. Lebih tepatnya petualangannya itu terjadi pada saat nyari Black Manta sebenarnya. Sebenarnya sih kayak gitu. Nah, tapi yang bagus adalah note dari awal tuh kejaga ya, sampai dengan akhir. Note dari awal tuh kita ketok palu dulu. Aku sama Mas Bagas cocok, terpuaskan dengan film ini. Terpuaskan artinya dengan berbagai dilematika, drama, kendala, banyak hal yang terjadi dari segi produksi, aktris atau aktor juga misalnya gitu. Film ini tuh mampu menyajikan hal yang proper. Beda sama Flash ya. The Flash itu kita berakhir kompromi nontonnya. Kompromi. Oh gini. Oh bagusnya tuh ini. Andai begini pastinya jadi begini. Tapi kalau Aquaman ini lebih ke ini sequel yang baik. Betul. Kalau ini ditonton habis nonton film pertama, misalnya tadi malam nonton film pertama nih, terus hari ini nonton Aquaman yang kedua, itu nyambung banget. Iya, nyambung dan senang. Nyambung banget. Bagus. Film pertama itu membuat Amber Heard dan Jason Momoa, Aquaman dan Mera itu jadi tokoh sentral. Film kedua adalah tentang Thor dan Loki. Ya ini tuh agak Ragnarok banget sih. Ada film, aku tadi lupa Mas ngomong apa. Film kedua tuh tadinya Amber Heard sama Aquaman dan Orm. Yang sekarang Aquaman dan jadi Orm. Ini tuh bromance banget. Betul. Menghilangkan Amber Heard-nya cukup natural. Tadinya kan kita udah pesimis karena Amber Heard di cut. Sama sekali katanya. Iya, rumornya seperti itu. Tapi beberapa bulan yang lalu atau ya nggak lebih dari 6 bulan yang lalu tuh Amber Heard kan bilang, ngeluarin statement bahwa dia sangat berterima kasih sama tim produksi karena dia dibiarkan masih ada di film ini. Nah, sampai dengan nonton tadi tuh kita berdua masih kayaknya dikit deh. Ya memang dikit. Memang sedikit, tapi penuh sepanjang film. Tapi sedikit. Dan dialognya sedikit banget. Betul. Tapi presence-nya kerasa. Jadi dia di sini tuh dia tuh perannya adalah ibu. Iya, betul. Ibu. Bukan warrior lagi. Gitu. Nah, aku seneng banget Riz. Berkali-kali aku bilang sama Daris karena dia di sebelahku nonton bahwa ini horor banget.
Ya itu aku yang James Wan agak. tuh kan sutradara film horor. Aku yang agak apa ya. Terus penulis Asyuh. naskahnya juga penulis naskahnya Conjuring. Iya. Jadi rasa horornya kuat. dan musuhnya emang horor Ya. gitu. Jadi Musuhnya monster ya. Monster. dan buat yang bertanya Creature ya? creature. Buat yang bertanya-tanya bagaimana Itu kan uang kesurupan Mas asli nih. Iya, makanya, bener toh? Bener. Makanya buat yang bertanya-tanya bagaimana cara David Kane atau Black Manta untuk mengalahkan Aquaman yang memang jauh lebih superior gitu. Ternyata caranya adalah dengan kesurupan itu. Iya, dengan Dan kesurupan. itu bagus. Dan itu bagus. Jadi jahat. Jadi jahat sih. Dan gila gitu. Kesan petualangannya juga kuat. Kita diajak ngomel lagi ke gurun pasir. Lagi habis itu ke lautan. Jadi apa ya? Dan hutan world buildingnya bagus banget. Bagus. Jadi kita dikasih lihat kerajaan-kerajaan sisi-sisi atau sisi samudra yang tidak terlihat. Ternyata ada apa namanya, dan itu ada istilahnya ya, apa keep gitu lah. Keep itu yang tempat bajak laut. Betul. Terus kita dikasih lihat ada gunung di tengah samudra. Iya, betul. Gila, bagus dan banget. ada presence Atlantean di dimanapun. tempat-tempat itu dimanapun, gitu. Jadi emang King Atlan emang sebegitu kuat presence-nya. Ada gitu. relik-relik tersembunyi yang itu menurutku hal yang paling penting dalam sebuah serial petualangan ya. Betul. Nah ini yang apa namanya absen di film-film superhero sekarang. Film-film superhero sekarang itu lupa soal adventure-nya. Mereka lebih ngomongin soal apa namanya isu aja. Enggak, ini padahal di sini isunya kuat banget. Isu itu akan menjadi kuat kalau masuk ke dalam cerita. Itu dia. Bukan isu yang dijadikan cerita. Itu dia. Tapi soalnya kita ngomongin film superhero ya. Bukan film yang emang didesain untuk bikin isu. Ya, betul. Makanya dari awal, sebenarnya bukan dari awal, tapi keberadaan isu realita di dunia nyata kita. Terus kemudian dibawa ke sana dengan global warming ya. Dengan lore yang tepat. Itu rasanya menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali sih. Bagaimana sebenarnya global warming itu dibutuhkan untuk menjadi sesuatu di film ini. Gitu. Itu menyenangkan sekali. Dan itu kemudian akan menjadi trigger di endingnya yang aku ketika nonton, ini komik banget. Ya. Nah, betul. Yang menarik ngomongin soal komik satu-satunya hal yang tidak akurat komik adalah karakterisasi Aquaman. Iya. Ya, satu-satunya hal ini Lobo. Itu aku masih nggak nyaman dengan Arthur yang seperti ini. Betul. Tapi kemudian diimbangi dengan Orm yang begitu. Jadi ya masih stick ya. Emang harus harus gini, kalau nggak kalau dua. Soalnya Arthur sama Orm itu kalau di komik sama Mas. Sama, betul. Sama. Betul. Jadi nggak seru nih kalau di rambutnya beda. Ya rambutnya beda, tapi karakternya sama. Betul, ini distinct banget. Dan itu works. Sebagaimana Loki sama Thor bisa works karena karakternya nabrak. Betul. Nah, by the way, notes komiknya gede banget. Notes komiknya gede. Terutama di bagian akhir. Di bagian akhir komik Aquaman ini adalah bagian awal Aquaman Rebirth. Oke, aku nggak baca sih yang itu. Ya makanya aku anjir. Keren ya. Dan by the way teman-teman, nama Loki benar-benar disebut di sini. Jadi oke, gitu. Dan Superman Batman kan disebut di Eternals kan. Jadi jadi fair aja gitu. Aku tuh merasa aku tadi tuh di tengah film tuh ngomong, Mas, ini filmnya Disney banget. Betul. Disney yang proper. Adventure kayak aku lupa ini Disney atau bukan sih? Journey to the Center of the Earth 1 2 kayak gitu tuh loh. Itu Disney bukan ya? Enggak tahu. Journey of the Center of the Earth. Nanti teman-teman dikoreksi lagi ini tuh kalau salah. Kayak itu loh, Eldorado. Kartun-kartunnya Disney. Aku nyebut sama Disney sama dari tadi kayak Incredible pertama gitu kan. Sama loh, itu gunung berapi, hutan gitu. Panoramanya bagus ya? Iya, bagus. CGI-nya bagus. CGI-nya oke. Ini kayak ngeludahi The Flash gitu. Betul sih. Gini. Maksudku bikin CGI yang bagus bisa loh. Cerita teman-teman nggak ada desain cerita yang apa yang kalian harap? Rumit yang nggak seperti itu sih. Kalian nonton Aquaman film pertama seperti apa? Film kedua persis. Iya kayak gitu. Dapat yang kayak gitu. Skalanya lebih gede. Karena udah karena kalau Aquaman pertama skalanya itu adalah Atlantean aja. Film kedua ini skala ancamannya global. Betul. Walaupun
orang-orang walaupun ensemble cast-nya ala covert mission, ala spy. Betul. Jadi ini tuh ada ancaman global tapi yang menyelesaikan adalah orang-orang dan bener-bener ala spy. Soalnya mereka itu bener-beneran sembunyi-sembunyi nyarinya karena nggak boleh ketahuan. Aku agak kecewa tidak ada suit baru. Ya, tapi wajar karena raja ya begitu aja. Iya benar. Iya kan? Wajar dan aja. Emang ini tuh beda Mas sama Batman, sama Iron Man. Yang membutuhkan suit baru. Iya. Dan kayak Winter Soldier itu kan ada legitimasi untuk pakai suit baru karena suit lamanya rusak. Dan dia nyolong kan. Betul. Nah, Batman, terus Iron Man itu kan legitimasinya kan. Suit barunya Arthur yang kalian lihat di trailer itu purposeful. Jadi itu cuman purposeful. Itu bukan suit sih itu. Enggak, itu cuman sekali pakai. Iya, gadget lah. Ya, itu gadget. Lah. Itu. Tapi suitnya ini kan sama kayak Superman Mas. Superman mau gimana Betul. ya gitu. Ya karena menghormati King. Ya ini. Karena ini kan pakaiannya Atlan. Pakaian raja. Gitu. Jadi terus aku suka topo. Jarang di DC ada hal-hal semacam itu. Ada aku suka topo. Apa namanya Riz kalau kayak gitu? Maskot. Karakter maskot. Iya. Dan bisa jadi gimmick anjrit itu kocak banget toponya. Ini kan kayak kurang dieksplor sih. Kalau di Shang-Chi kan ada juga kan yang ngikutin hewan apa itu yang dibawa sama Mandarin palsu di Shang-Chi kayak boneka tapi dia bisa lupa mungkin. Aku juga lupa namanya gitu. Tapi untuk film Disney kan banyak yang kayak gini gitu dan ngelihat ini di film DC itu kayak kok ada ini tapi works. Nah, ini tuh bagus sekali gitu loh karena Mas, ngakalin. Jadi semua hal itu diakalin sebaik mungkin agar fit in sama cerita. Kayak pertarungan terakhir itu kan karena covert mission, jadi pasukannya segitu yang bisa diterjunkan karena nggak boleh ketahuan. Agak berbeda sama Wakanda Forever yang pertarungan dua negara, tapi pertarungan terakhirnya kayak berantem aja. Berantem dua. Enggak, bukan. Jadi one on one aja. Enggak, bukan. Pasukan dua negaranya itu nggak kerasa gede gitu loh. Oke. Padahal bukan covert kan. Kalau ini covert mission. Jadi kenapa covert mission? Karena ada alasannya. Ada alasannya. Jadi semuanya itu terstruktur dengan baik. Jadi mungkin seperti inilah seharusnya film superhero dibuat ya. Dalam artian bagaimana? Pembuatan Aquaman 2 itu kan lama, Mas. Ya, betul. Bikin ceritanya nggak keburu-buru, itu loh. Apa masalah dengan film superhero sekarang adalah mereka keburu-buru bikinnya. Ada deadline ya? Jadi filmnya hampir semua film Marvel era setelah Avenger, Endgame. Itu kan asal jadi. Yang udah ada time schedule-nya harus rilis ini gitu. Nah ini juga. Time schedule tuh boleh. Harus malah. Tapi enggak. Nggak boleh buru-buru sih. Gitu. Nah jadi ini tuh. Dan aku merasa James Bond tuh Mas, reshoot-reshootnya itu adalah digunakan untuk membuat filmnya jadi bukan sebagus mungkin tapi sebaik mungkin bisa terdeliver kepada penonton. Ini yang mau tak omongin barusan adalah kayaknya teman-teman kalau produser pengen bikin film trilogi superhero gitu misalnya superhero gitu, film pertama rasanya sudah A, film kedua tuh nggak usah digadang-gadang menjadi A+++, nggak usah. A juga aja nggak apa-apa, tapi ceritanya bergulir, gitu aja. Nyambung aja. Ini kan begini, memang nggak bisa dibandingkan kayak misalnya Batman Begins ke The Dark Knight itu kan. Tapi nyambung Mas. Bener, bukan nyambungnya pasti, tapi skalanya jadi jauh A++ dari Begins ke The Dark Knight itu kita grand scale gitu loh. Cuman Spider-Man ke Spider-Man 2 itu jadi gede, tapi ruh filmnya kan nggak berbeda. Nah, itunya kan tetap yang bagus kan emang harus begitu. Nah, itunya dulu Riz. Yang harus di note itu adalah bagaimana film pertama ke film kedua tuh kita benar-benar dapat cerita yang seharusnya terjadi setelah itu gitu. Dan aku senangnya adalah film Aquaman 2 ini sebagaimana Aquaman pertama emang didesain untuk bioskop, bukan didesain untuk OTT. Karena level menikmati filmnya, level experience film petualangan itu kan ada di
kita menonton layar gede, landscape-nya bagus-bagus. Oh, jadi ingat, aku nonton film pertamanya Aquaman ini di 4DX. Jadi bagus banget di airnya kan kursinya. Keseruan. Aku nggak berani. Aku lupa kalau untuk nonton ini 4DX. Tapi aku pengen nonton lagi sama Zeti. Enggak, gitu. Jadi mau. Aku mabuk Mas nonton di 4DX itu. Aku nonton di 4DX itu sekali mabuk aku. Aku nonton ini sama Godzilla, King of Monsters. Ya gitu. Memang harus kalau 4DX kan harus begitu ya. Iya, experience-nya emang gitu. Terus tapi sisi minusnya buatku teman-teman yang aku nggak suka adalah di sepertiga awal film itu kerasa hanya memunculkan kejadian demi kejadian. Ini kemudian ada ini kemudian ada ini. Terlalu cepat ya? Iya, aku ngerasa, nggak tahu kamu ngerasa nggak ya kayak gitu. Jadi, kurasa ini apa sih? Tapi begitu masuk ke jalur cerita utama yang kemudian benang merahnya terhubung ke banyak hal, itu jadi maksudnya ini. Iya. Editingnya kurang rapi aja sih. Betul sih, betul. Kurang dan rapi. Ada cuman di sepertiga awal doang. Dan kita ngerasa ya, Riz, bahwa setidaknya ada 2 kalau nggak 3 cut itu yang ganggu lah. Nggak enak. Lebih tepatnya nggak enak. Cut antar adegan. Ya. Sedikit sih, nggak banyak. Nggak banyak. Makanya aku bilang kalau nggak 3 itu pasti 2. Pasti 2 itu kayak ini kenapa diginiin sih? Gitu. Ini kenapa diginiin sih gitu. Ya, sekali lagi film ini punya, jadi apa ya, komprominya itu nggak seperti Flash. Jadi lebih berasa nonton film utuh aja. Kalau Flash itu kan kita ngerasa harusnya ini gini, harusnya ini tuh gini. Tanpa bermaksud untuk, aku nggak setuju ya bahwa film atau cerita tuh harus punya muatan tertentu sehingga memberikan kita pelajaran. Aku nggak setuju itu. Tapi Aquaman 2 ini buat yang punya saudara itu ngefek. Buat yang punya saudara itu pasti ada efeknya. Pasti gitu. Kalau family kan gampang ya berefek. Kalau family ini, orang tua saudara sih. Kalau ini saudara gitu tuh menyenangkan. Karena itu posternya juga cuman Orm sama Arthur kan. Betul. Tadinya kita kira merahnya. Iya, tapi kan hilangnya tuh hilang, tapi ternyata dia masih perannya diminimalkan banget tapi efektif. Tapi tetap efektif. Apa yang membuat Merah bersinar sayangnya nggak ada. Dia kan kalau lagi cantik banget ya. Betul. Cantik, ini biasa aja. Ini tuh emang didesain untuk terlihat biasa. Iya. Betul. Beda sama film pertama yang di highlight banget dia. Gila, film pertama itu siapa yang nggak jatuh cinta sama Amber Heard habis nonton? Betul sekali. Tapi kan ya karena ada kasus. Iya. Aku jadi membayangkan bagaimana seandainya film ini tuh nggak ada kasus Amber Heard itu. At least mungkin kita akan melihat dinamika filmnya yang lebih unfluid dibandingkan sekarang yang terpaksa meminimalkan peran Amber Heard. Walaupun fokusnya sekali lagi Orm dan Arthur. Beberapa dialog top notch buatku, asik lah. Ada dialog-dialog yang benar-benar asik yang kebanyakan adalah dari orang tua mereka, orang tuanya, bapaknya Arthur sama ibunya Arthur dan Orm. Itu menarik. Kalau duo Orm dan Arthur ini ya oke aja sih. Oke aja. Belum se-fluid Loki dan Thor ya. Karena mereka udah berfilm-film, jadi ketika di Ragnarok tandemnya gitu kuat banget tandemnya. Ini tuh belum segitu tapi udah works in frame filmnya aja sih. Oke, itu aja kayaknya. Kesimpulannya apakah ini adalah film yang pantas untuk menutup DCU? Menurut kami iya. Karena film ini nggak lanjut nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada Aquaman 3 juga nggak ada masalah sebenarnya. Nggak lanjut nggak apa-apa. Betul. Diakhiri dengan baik, membuka peluang baru untuk dunianya. Tapi kalau nggak lanjut, kita juga nggak masalah karena semuanya titik. Semuanya selesai kok. Di sini. Musuhnya selesai. Betul. Lore-nya Atlantis sudah kebuka semua. Kemungkinan dengan dunia permukaannya udah kebuka. Relationship-nya sama saudara-saudaranya juga sama. Pokoknya semua yang menjadikan tanda tanya itu udah ditutup dengan baik. Ya mungkin reshootnya juga itu kali ya. Ya biar jalinannya. Udahlah gitu. Dan ya bahasaku ke Daris adalah segimanapun juga James Gunn harus membuat tidak ada jejak Snyder Cut. Ya Snyder. Triloginya Snyder. Karena itulah Ben Affleck di sini. Katanya ada di sini kemudian dihilangkan. Ya menyebalkan ya, tapi ya
nggak apa-apa sih demi. Ya aku lebih concern pengen nonton film DC yang bagus. Itu aja sih. Pada akhirnya harus begitu. Betul. Itu aja teman-teman untuk obrolan tentang Aquaman. Cukup lama juga ya ngobrolnya. Ya, dan ya masih excited ternyata untuk nungguin Superman Legacy. Thank you. Baik teman-teman.